warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Afidan Pratiwi dengan NIM 2018 122 1022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Samsung Elektronik. Jadi, Samsung adalah salah satu penyedia terbesar di dunia teknologi yang dimulai sebagai perusahaan perdagangan ekspor. Nah, Samsung ini didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938. Samsung ini secara bertahap berkembang menjadi korporasional multinasional. Nah, sejarah Samsung bermula pada tahun 1938, di mana Lee Byung-chul 1910 sampai 1987 berasal dari keluarga pemilik tanah yang ada di kota Daegu, sebuah perusahaan perdagangan kecil dengan 40 karyawan yang berlokasi di Sudong. Nah, perusahaan yang dibangun oleh Lee mengalami kemajuan dan ia memindah kantor pusatnya di Seoul pada tahun 1947. Dan Lee berusaha mendirikan Samsung sebagai pemimpin industri dalam berbagai bidang seperti asuransi. Dan pada akhir tahun 1960-an, Samsung Group mengubah namanya menjadi Samsung Electronics dan industri dan dimulai berkembang menjadi industri elektronik yang membentuk divisi elektronik seperti Samsung Electronico Division. Adapun tahap perkembangan yang dialami oleh Samsung Electronics ini. Jadi yang pertama di sini ada periode mulai dari 1969 sampai dengan 1679, di mana tahun ini melakukan diversifikasi dalam elektronik, yang dimana selama periode awal ini mendorong pertumbuhan berasal dari bisnis elektronik rumah tangga yang sedang diroket dan perusahaan melalui mengekspor produknya untuk pertama kalinya. Jadi produk Samsung ini pertama diekspor itu pada tahun 1969 sampai 1979. Yang kedua, periode 1980 sampai 1989, di mana Samsung ini memulai memasuki pasar dunia. Samsung Elektronik meningkatkan fokus pada teknologi yang mengarah pada pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan yang membantu memperluas jangkauan lebih jauh lagi di bidang elektronik. Dan inovasi teknologi dari teknologi hingga arsitektur jaringan yang canggih. Terus pada tahun 1980, Samsung Elektronik ini menjadi tonggak sejarah terbesar di Korea Selatan. Dan pada tahun 1987, ketua dari Samsung Elektronik ini, Byu Jung Lee, meninggal dunia. Dan periode ketiga dimulai dari 1980 sampai 1993, Samsung ini bersaing dalam mengubah dunia teknologi. Jadi di mana perusahaan tekan untuk memikirkan kembali teknologi dan jasa yang mereka tawarkan. Bisnis ini terus mengalir melintas batas antara negara dan perusahaan. Samsung Electronics sangat memanfaatkan peluang ini dengan memfokuskan kembali strategi bisnis untuk menjawab pemanfaatan permintaan pasar yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada periode 1997 sampai 1999, di mana Samsung ini menyongsong era digital. Pada tahun 1997, Samsung ini mengalami krisis keuangan yang hampir mempengaruhi bisnis di Korea Selatan. Samsung Electronics menjadi salah satu dari segelintir perusahaan yang diperkembang pesat keunggulannya dalam teknologi digital dan teknologi jaringan. Dan selanjutnya periode 2000 sampai 2004 yaitu merintis zaman digital. Jadi di mana Samsung zaman digital telah membawa perubahan revolusioner sekaligus peluang pada bisnis global. Dan Samsung Elektronik menjawabnya dengan berbagai teknologi canggih, produk yang kompetitif, dan inovasi yang terus-terusan. Selanjutnya ada di periode 2005 sampai sekarang, yaitu keberuntungan perusahaan teratas global Samsung. Dengan kesuksesan bisnis elektroniknya, Samsung telah diakui secara global sebagai pimpinan dalam teknologi dan kini termasuk dalam 10 merek teratas global.
Adapun di sini ada laporan keuangan Samsung Elektronik pada tahun 2014, di mana kurva ini menunjukkan bahwa karyawan dan sistem profit yang akan didapat. Jadi di mana di sini kalau semakin besar, semakin banyak karyawannya, juga semakin banyak tingkat promosinya, dan banyak juga profit yang akan didapatkan oleh Samsung. Selanjutnya di sini ada Global Network Samsung Electronics. Jadi Samsung ini sudah terekspor ke beberapa negara, yaitu diantaranya itu seperti Tokyo, Singapura, terus Indonesia maupun Jepang dan Thailand dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rahasia kesuksesan Samsung. Yang pertama di sini ada perencanaan, yaitu ada 5 prinsip bisnis dari Samsung. Yaitu yang pertama itu memenuhi standar etika dan undang-undang. Biasanya meliputi menghormati harga diri dan perbedaan setiap orang. Yang kedua di sini ada memelihara budaya organisasi, yaitu yang bersih dengan cara memisahkan urusan pribadi dan urusan bisnis. Terus yang ketiga di sini ada menghormati pelanggan, memegang saham dan karyawan dengan membersihkan prioritas yang tinggi pada kepuasan pelanggan. Terus yang keempat di sini ada peduli dengan lingkungan, yaitu seperti keselamatan dan kesehatan dengan cara berusaha mewujudkan manajemen yang ramah di lingkungan. Terus yang kelima di sini ada memiliki tanggung jawab sosial dengan cara melaksanakan kewajiban dasar berbagai sebuah perusahaan. Selanjutnya ada impact the probabilitas, yaitu membuat pihak internal memegang teguh keyakinan tidak ada yang tidak mungkin. Terus selanjutnya di sini ada persiapan 10 tahun untuk ke 100 tahun. Hal ini menjadi manajemen pencitraan Samsung untuk 10 tahun ke depan untuk melakukan bermotivasi yang tiada henti. Dan strategi distribusi, yaitu seperti Samsung ini berkolaborasi dengan beberapa manajemen dan penerapan data manajemen melalui dari tahun 1994 dan memproses optimalisasi distribusi dan menyatukan desain dan produksi dalam suatu bagian. Dan selanjutnya ada strategi globalisasi. Samsung mempraktikkan rasional informasi dan kemudian memperbaiki arus pasar dunia sehingga dapat memasarkan produk ke bagian dunia. Terus ada strategi menghadapi krisis. Selanjutnya ada kontrol, yaitu di mana ada sistem keadilan, tidak terlena dan memperlihatkan pesaing melakukan studi kasus berkala. Selanjutnya ada maju bersama konsumen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Afrida Pratiwi dengan NIM 2018 122 1022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan UAS. Yang pertama ada perubahan budaya, tentang perubahan budaya. Nah, di sini kalau Samsung itu budaya organisasinya yang lebih bersaing dengan memisahkan urusan pribadi dan bisnis, melindungi dan menghormati kekayaan internal memiliki perusahaan pada orang lain. Dan dia itu kalau menurut saya perubahan organisasinya ada tetapi tidak tapi dia harus membedakan antara urusan bisnis dengan urusan pribadinya, sehingga dia bisa fokus pada perusahaan atau pada Samsung dan orang lain. Terus yang kedua di sini ada perubahan implementasi, yaitu seperti menghormati pelanggan, pemegang saham dan karyawan dengan cara memberikan prioritas yang tinggi pada kepuasan pelanggan, sehingga berusaha mewujudkan manajemen yang berorientasi kepada nilai pemegang saham dan berupaya memenuhi peningkatan kualitas kinerja karyawan. Jadi di mana Samsung ini mengalami perubahannya dengan menghormati pelanggan.
Terus yang terakhir di sini ada mempertahankan nilai-nilai organisasi. Nah, yang pertama di sini Samsung melakukan restruksi manajemen kepada perusahaan. Terus yang kedua, budayakan jam kerja. Samsung ini membuat kebijakan dengan menerapkan jam kerja 2 jam lebih awal, masuk jam 7, pulang jam 4. Dan pendidikan bagi karyawan, di mana Leng Kung Hei ini menekankan kepentingannya pendidikan untuk melaksanakan inovasi tanpa batas. Terus yang terakhir di sini ada prinsip pemberdayaan. Nah, strategi Samsung yang sangat mempengaruhi terhadap penghasilan dan prinsip pemberdayaan sejak zaman Le Byung Chul sesuai perkataannya. Dan jika tidak ada kepercayaan, jangan dipercayakan. Jika berguna, percaya dan percayakanlah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.